warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Amaria Zeta dari kelas 1C AKM nomor absen 16 dan saya merupakan anggota kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil tugas project based learning dari kelompok saya, yaitu perusahaan dagang Jakarta Helm. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rumus-rumus fungsi Excel yang kami gunakan dalam lembar kerja kelompok kami yang mendukung pengolahan data perusahaan dagang. Rumus-rumus yang digunakan, yang pertama ada VLOOKUP. Penggunaan VLOOKUP berada pada nomor akun di setiap kolom ref, saldo awal persediaan, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu utang, lalu nomor akun pada buku besar. Saya akan memberikan contoh penggunaannya pada nomor akun di setiap kolom ref. Pada jurnal pengeluaran kas. Nah, penggunaannya, jadi sebelumnya VLOOKUP ini digunakan untuk menemukan sebuah data berdasarkan referensi atau kata kunci tertentu. Jadi penggunaannya adalah sama dengan VLOOKUP. G9 ini adalah kata kuncinya. Karena kita akan mencari nomor akun dari nama akun berikut ini, maka kata kuncinya adalah nama akun, yaitu persediaan barang dagang. Lalu akun ini adalah tabel dasar yang digunakan untuk menemukan nomor akun tersebut, yaitu pada COA yang telah diberi nama. Ini. Lalu untuk dua ini, karena data yang akan kita tampilkan di COA tadi, nomor akun itu berada pada kolom kedua, jadi ini 2. Lalu 0 ini adalah untuk memastikan keakuratan data. Nah, setelah itu di enter maka akan muncul nomor akun yang sesuai dengan nama akun tersebut. Rumus di bawahnya pun sama, akan mengikuti. Lalu rumus kedua adalah SUMIF. SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan suatu nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Ada pada jurnal pengeluaran kas di bagian rekapitulasi. Di sini. Jadi penggunaannya yaitu sama dengan SUMIF. Lalu ini tuh kata kunci yang akan kita pakai di tabel dasar. Lalu ini adalah kata kunci yang ada pada tabel yang akan kita munculkan nilainya. Lalu ini adalah nominal yang akan kita jumlahkan. Lalu ketika kita enter, maka akan muncul nilainya. Nah, di sini untuk persediaan barang dagang dan persediaan barang dagang itu kan ada 2 di kolom yang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan SUMIF, mereka akan secara otomatis dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 1.900.000. Rumus ketiga yang digunakan yaitu IF. IF ini untuk logika perbandingan. Jika suatu kondisi benar, maka akan menghasilkan suatu nilai. Jika salah, maka akan menghasilkan nilai yang lain. Contohnya ada pada buku besar di bagian keterangan. Nah, penggunaannya yaitu sama dengan if. Nah, ini tuh logika yang akan dipakai. Jika pada sel D9 sama dengan JPJ1, maka akan memunculkan jurnal penyesuaian. Jika di kolom D9 ini bukan JPJ1, maka akan memunculkan ini. Jadi, untuk sama dengan if, ini logikanya jika pada sel D9 sama dengan JPJ1, true-nya itu adalah jurnal penyesuaian. Untuk false-nya adalah dari sini sampai saldo awal. Lalu jika if kolom D9 sama dengan JKM1 akan memunculkan true-nya itu jurnal penerimaan kas dan false-nya itu adalah ini sampai ini.
jika tidak berdasarkan atau tidak termasuk dari logika-logika yang telah dituliskan, maka akan memunculkan saldo awal. Seperti contoh pada kolom ini, tidak memberikan referensi apa-apa, maka saldo awal. Lalu ini jika JBJ1 maka akan memunculkan jurnal penyesuaian, jika M1 akan memunculkan jurnal penerimaan kas, dan seterusnya. Rumus keempat yang digunakan yaitu if error. Nah, penggunaan if error ini untuk mengatasi atau menyembunyikan pesan error pada rumus Excel. Kalau contohnya, jika terjadi kesalahan data, maka tidak akan memunculkan seperti hashtag value, hashtag N per E. Jadi jika error, dia akan memunculkan nilai alternatif yang lain yang telah ditentukan. Penggunaan rumus if error ada pada buku besar bagian saldo awal yang dikombinasikan atau dipadukan dengan if dan VLOOKUP. Ini. Lalu ada lagi pada jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada referensi. Saya akan memberikan contoh penggunaannya pada jurnal penyesuaian. Maka jika if error, kita akan mencari data nomor akun, maka menggunakan VLOOKUP. Seperti yang tadi saya jelaskan, akun ini diambil dari tabel COA, lalu 2 ini karena nomor akun itu berada tabel di kedua, lalu ini adalah false, yang berarti untuk memastikan keakuratan data. Lalu selanjutnya. Untuk D2 ini di sini karena kita berbeda ini untuk yang di bawah, jadi langsung bisa ditarik. Lalu kita enter, maka akan memunculkan ini. Jika pada akun referensi ini kan ada 2 VLOOKUP, maka jika VLOOKUP yang pertama ini tidak ditemukan, maka di sini akan memunculkan VLOOKUP yang kedua dan sebaliknya. Atau maksudnya jika VLOOKUP atau nomor akun yang pertama ini, data yang pertama ini tidak ditemukan, maka akan memunculkan data pada VLOOKUP yang kedua ini. Jadi ada 2 VLOOKUP. Rumus yang ketiga yaitu ada data validation. Data validation ini memudahkan kita untuk membatasi jenis data yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi kita bisa membuat list data apa saja yang akan kita gunakan. Nah, untuk contoh penggunaannya itu data, lalu klik data validation, lalu tambah aturan, lalu untuk kriteria pilih drop down dari rentang, lalu kita pilih data yang akan kita ambil. Karena kita akan membuat data nama akun, maka kita pilih di COA, lalu kita blok, lalu oke. Lalu